Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan janin atau fetal development. Ya. Oke, sebelumnya kita akan mengingat kembali bahwa dalam masa kehamilan selama sekitar 40-42 minggu, kita bagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 yaitu 0 sampai 12 minggu, trimester 2 yaitu 13 sampai 28 minggu, trimester 3 nanti 28 sampai 42 minggu. Jadi kurang lebih ya sekitar 3 bulan untuk masing-masing trimester. Jadi perkembangan prenatal terbagi dalam 3 tahap, ada germinal, ada embrionik, dan ada fetal. Jadi kalau germinal itu berarti masa di mana terjadi pertemuan sperma dan ovum ya, kemudian terjadi pembelahan ya. Kalau embrionik berarti ini sudah mulai terbentuk zigot, kalau fetal berarti pertumbuhan janin ya. Oke. Dua prinsip perkembangan pada janin atau pada fetal ini sama dengan prinsip perkembangan pada bayi, anak-anak ya. Jadi ada dua prinsip yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Kalau cephalocaudal berarti perkembangan berlangsung dari kepala ke bagian bawah tubuh. Nah, tentu saja kenapa kepala ini yang utama? Karena kepala ini mengandung saraf-saraf, mengandung neuron-neuron, mengandung kelenjar-kelenjar utama seperti hipotalamus, hipofise ya. Dan nanti dia baru akan bisa memerintahkan organ-organ, memerintahkan enzim, hormon untuk dapat berkembang melaksanakan fungsinya masing-masing ya. Kemudian ini untuk kepala, embrio, otak ya. Kemudian mata terbentuk paling awal dan berukuran besar serta tidak proporsional ya, sampai bagian-bagian lain terbentuk. Tapi nanti mengikuti umur kehamilan nanti proporsinya akan berubah ya. Kepala ini nanti merupakan setengah bagian dari badan bayi sampai nanti kalau dijalan menjadi bagian sepertiganya ya. Kemudian perkembangan berlangsung dari bagian-bagian yang tubuh yang dekat dengan bagian tengah tubuh menuju keluar ya. Jadi misalnya kalau tangan itu ya lengan dulu ya, kalau kaki ya paha dulu, tunas tangan, tunas kaki gitu ya. Kemudian kepala dan dada embrio terbentuk sebelum terbentuknya tungkai ya. Ya, tentu ini kepala dada ini yang utama dulu ya, karena tadi kepala itu utama, dia organ utama tadi ya. Kemudian kalau dada itu dulunya ada jantung, ada paru-paru, diikuti dengan abdomen ya nanti ya. Kemudian baru diikuti yang lain ya. Jadi ini adalah dua prinsip perkembangan, ada cephalocaudal dan ada proximodistal. Kalau cephalocaudal berarti dimulai dari kepala dulu karena dia pusat sarapan ya, pusat pengendali tubuh. Kalau proximodistal berarti dimulai dari pangkal tubuh dulu, dari badan tengah dulu ya, baru nanti diikuti dengan tunas kaki, tunas tangan. Itu sama dengan pertumbuhan pada anak-anak bayi juga ya. Ya, ini perkembangan pada minggu ke-12 atau bulan ketiga ya. Ini embrio akan menjadi janin ya. Denyut jantung terlihat pada USG ya, mulai ada gerakan, sudah ada pusat tulang, kuku, kemudian ginjal mulai memproduksi urin. Ya, namanya kita katakan kalau 12 minggu pertama namanya masa organogenesis, masa yang sangat vital untuk pembentukan organ-organ vital ya. Maka jantung, ginjal, hepar itu mulai terbentuk ya. Sehingga nanti kalau misalnya di 12 minggu pertama ini ibunya dalam kondisi yang sehat, tidak terpapar pada faktor-faktor apapun, dia akan menghasilkan janin yang bagus pada organ-organ internalnya. Namun jika pada 12 minggu ini ibu terpapar dengan zat-zat yang berbahaya, zat kimia, polusi udara ya, stresornya tinggi ya, mual muntahnya berlebihan, nggak tertangani dengan baik, nanti sangat berisiko menyebabkan cacat kongenital, terutama pada organ internal. Ya. Ya, ini minggu pertama. Nah, minggu pertama tentu akan terjadi pembuahan dan pembelahan sel ya. Sperma bertemu dengan ovum di tuba falopii ya. Kemudian nanti akan membelah menjadi 2, menjadi 4, berlipat jumlahnya ya. Ya, sampai nanti ada namanya blastosis ya ini. Blastosis ini berarti mulai terbentuk kantong kehamilan ya, terbagi 2. Nanti ada yang menjadi janin, ada yang menjadi plasenta ya. Nah, terbentuk ruas-ruas badan atau kita sebut dengan somit ya. Minggu keempat terbentuk jantung, sirkulasi darah, saluran pencernaan. Minggu ke-8 ini cukup tambah banyak somitnya ya, jantung mulai memompa, anggota badan terbentuk. Kemudian minggu ke-12 ini organogenesis melanjutkan tadi ya.
Setelah terjadi pembentukan organ vital ya menjadi janin, mulai gerakan kelamin terlihat, produksi urinnya bertambah banyak. Nah, produksi urin yang bertambah banyak nanti akan menambah jumlah air ketuban. Hingga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas atau kuantitas dari air ketuban adalah jumlah urin bayi. Pada bayi yang produksi urinnya normal, jumlah air ketubannya juga akan normal. Pada bayi yang mungkin mengalami kelainan ginjal, ya, itu juga akan mengalami kekurangan produksi urin sehingga air ketubannya juga sedikit ya. Nanti ini sangat mempengaruhi. Kemudian trimester 2 ini DJJ sudah bisa kita dengar ya, denyut jantung janin, aliran darah yang di uterus juga bisa dicek dengan EKG ya atau ECG ya. Nah, ini kita bisa dengarkan ya. Mulai bernapas sejak 18 minggu, tentu napasnya itu bukan menghembus napas ya keluar masuk lewat hidung mulut, tapi aliran udaranya, oksigen karbon dioksidanya itu nanti melewati tali pusat. Ya, tali pusat menghubungkan antara ibu dengan janin ya. Nah, surfaktan diproduksi mulai minggu ke-20 ya. Surfaktan adalah sejenis protein yang melapisi alveoli yang membuat alveoli dalam paru-paru itu menjadi rileks, tidak resisten, tidak tegang, tidak kaku ya. Kalau alveolinya itu rileks, tidak resisten, tidak kaku, maka akan memudahkan paru-paru bayi untuk mengembang mengempis saat nanti dia lahir. Ya, namun jika bayinya lahir secara prematur di bawah 37 minggu, dikhawatirkan surfaktan ini belum cukup. Kalau belum cukup berarti nanti alveolinya terlalu tegang, terlalu kaku. Sehingga nanti biasanya bayi yang lahir prematur itu permasalahannya pada gangguan pernapasan atau kita sebut dengan asfiksia ya. Ya, kemudian ada sistem gastrointestinal, bayi atau janin melakukan gerakan menelan sejak 14 minggu ya, menghisap aktif pada 26-28 minggu, menghisap air ketuban ya, hingga ada air ketuban yang dihisap oleh bayi. Nah, kalau air ketubannya dihisap oleh bayi, ini akan diproduksi menjadi urin. Gitu ya. Jadi bayi yang mengalami gangguan saluran pencernaan, esopagusnya tersumbat, misalnya kongenital ya, itu nanti juga akan mempengaruhi produksi urin ya. Kalau produksi urinnya berkurang ya, maka juga nanti air ketubannya juga akan berkurang. Ya. Mekonium muncul pada saluran pencernaan karena air ketuban yang masuk ke tubuh bayi itu juga mengandung zat-zat tertentu. Ada protein-protein tertentu yang bisa masuk ke saluran pencernaan bayi sehingga nanti bisa masuk ke usus, ke peristaltiknya ya, sehingga nanti bisa menghasilkan mekonium atau kotoran pada bayi ya. Ya. Kemudian juga kan dari ibu ke janin menyalurkan nutrisi, menyalurkan oksigen, karbon dioksida, hormon, enzim ya, sehingga itu nutrisi yang masuk ke bayi juga sebagian nanti diserap sari nutrisinya, kemudian ampasnya, istilahnya ampasnya akan dibuang melalui mekonium ya. Kemudian pada trimester 2 ini juga sistem saraf dan neuromuskular mulai menunjukkan aktivitas ya. Jadi ada kontraksi otot jika terjadi stimulasi lokal, mungkin dengan musik ya, nanti bayinya bisa merespon dengan gerakan gitu ya. Ya, bisa mulai mendengarkan, mengenali ini suara ibunya, nanti bisa memberikan respon ya. Nah, untuk indera ini mata, kalau untuk mata terdiri dari lekung bakal lensa ya, baru lensa plakode, kemudian bakal bola mata atau mangkuk optik yang awalnya menghadap ke lateral, kemudian ke ventral. Jadi matanya awalnya ke samping seperti ayam itu ya, kemudian nanti dia akan ke tengah ya. Kemudian sistem urinarius, glomerulus pada ginjal ini terbentuk sejak 8 minggu, ginjal mulai berfungsi sejak awal trimester kedua, dan dalam vesika urinaria bisa ditemukan urin ya, tadi masuk ke dalam cairan amnion ya. Untuk sistem endokrin, kortikotropin dan tirotropin mulai diproduksi di hipofise. Jadi penting banget hipofise ini karena terutama produksi ini dua hormon ya, kortikotropin dan tirotropin ya. Ini akan merangsang perkembangan kelenjar suprarenal dan kelenjar tiroid. Suprarenal berarti nanti akan mempengaruhi ke keseimbangan cairan tubuh. Tiroid berarti nanti akan mempengaruhi kadar hormon tiroid ya. Nanti tiroid ini, hormon tiroid akan mempengaruhi proses tumbuh kembang bayi. Jika ada kelainan pada otak, pada hipotalamus atau hipofise, maka hormon ini akan berkurang produksinya. Kortikotropin dan tirotropin akan terganggu. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa produksi urinnya berkurang, kemudian air ketubannya sangat sedikit ya, kemudian pertumbuhan janinnya bisa terhambat ya. Dan nanti bahkan sampai setelah dia lahir ada gangguan pertumbuhan pada bayi balita. Ya, untuk trimester 3 atau minggu ke-28 ini otaknya berkembang dengan cepat ya. Ya, perkembangan otak secara cepat ya. Jadi ini perlu stimulasi yang sangat adekuat ya. Stimulasi itu macam-macam ya.
yang diajak ngomong, yang penting dia mendengarkan suara, itu akan merangsang otaknya untuk neuronnya itu untuk aktif ya. Nah, mata mulai membuka, rambutnya semakin panjang ya. Kemudian minggu kedua, 32 lemak coklatnya berkembang, panjang badannya ini 38 sampai 43 ya. Ubun-ubun besar, panjang ubun besar sampai bokong sekitar 28 cm ya. Beratnya 1800 ya. Tubuhnya sudah punya simpanan zat besi, kalsium atau fosfor ya. Kemudian lahir hidup sekitar 50 sampai 70%. Ini kalau sudah 8 bulan ya. Minggu ke-36 1.500 sampai 2.500 ya. Ini lanugonya, lanugo itu adalah bulu halus, rambut halus di kulit ya. Ya, kulitnya nanti akan lebih halus, lebih bulat ya, montok ya, bulut gitu ya. Kalau lagi maka testisnya sudah turun ke skrotum. Nanti pada saat dia lahir di atas 36 minggu, kalau kita raba skrotumnya nanti akan teraba buah testisnya ya. Ya, uterusnya penuh, karena penuh maka gerakannya mulai berkurang. Jadi kalau udah 36 minggu ke atas maka karena uterusnya ini penuh dengan janin yang semakin membesar, bayi tidak lagi leluasa bergerak ya. Jadi normal kalau misalnya awalnya gerakannya banyak, tapi setelah 36 minggu ternyata gerakannya berkurang, ya ini suatu kondisi yang normal ya. Kemudian 38 minggu ke atas ini aterem ya, air ketubannya berkurang tapi tidak kurang dari sekitar 750 cc ya. Air ketuban ini sangat penting untuk menjaga kesehatan janin sama untuk proses persalinan ya. Ya, demikian untuk perkembangan janin dari trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.